Uji sensitivitas bakteri merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat kerentanan bakteri terhadap zat antibakteri dan untuk mengetahui senyawa murni yang memiliki aktivitas antibakteri. Diameter zona hambatan pertumbuhan bakteri menunjukkan sensitivitas bakteri terhadap zat antibakteri. Antibiotik ialah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat atau dapat membasmi mikroba jenis lain. Uji kepekaan antimikroba dapat dilakukan dengan dua macam metode, yaitu metode difusi dan metode dilusi. Cara pengujian potensi atau daya senyawa antimikroba ada bermacam-macam, tergantung pada sifat dan bentuk sediaan senyawa antimikroba. Intermediate adalah suatu keadaan di mana terjadi pergeseran dari keadaan sensitif ke keadaan yang resisten, tetapi tidak resisten sepenuhnya. Sedangkan resisten adalah suatu keadaan di mana mikroba sudah peka atau sudah kebal terhadap antibiotik. Perkembangan sifat resistensi bakteri Escherichia coli patogen terhadap beberapa antibiotik menjadi masalah serius saat ini, terutama berkaitan dengan pengobatan dan penanggulangan beberapa penyakit yang disebabkan oleh Escherichia coli. Uji sensitivitas atau uji resistensi Escherichia coli patogen pada ayam terhadap antibiotik dilakukan sebagai salah satu usaha untuk penanggulangan kasus kolibasilosis. Alat dan bahan. Alat yang kami gunakan pada saat praktikum kali ini, yang pertama ada cotton swab atau cotton bud, yang kedua ada api bunsen, yang ketiga ose, yang keempat pinset, yang kelima penggaris, yang keenam tabung reaksi, yang ketujuh petri dish, dan yang kedelapan inkubator. Kemudian bahan yang kami gunakan pada saat praktikum yaitu yang pertama ada isolat bakteri murni. Kami menggunakan dua bakteri yaitu bakteri E. coli dan bakteri Pseudomonas. Kemudian yang kedua ada Mueller-Hinton agar. Tetapi karena keterbatasan laboratorium kami menggunakan nutrien agar plates. Kemudian yang ketiga ada alkohol 70%, yang keempat ada paper dish antibiotik yang terdiri dari doxycycline, streptomycin, chloramphenicol, dan bacitracin. Metode penanaman bakteri ke media nutrien agar. Yang pertama yaitu ambil ketembat dan celupkan ke inokulum. Ujung tabung bisa disterilkan setelah membuka kapas, tutup tabung, dan sebelum menutupnya. Kedua yaitu usapkan pada media nutrien agar secara merata. Jika dirasa kurang merata, bisa mengambil biakan lagi dengan ketembat. Ketiga, setelah itu sterilkan pinset dengan api bunsen dan ambil paper disc. Keempat, tempel paper disc dengan jarak minimal 2 cm dari tepi cawan Petri atau 2 cm dari paper disc yang sebelumnya. Kelima, inkubasikan dalam inkubator selama semalam dalam 30 derajat Celcius. Keenam, setelah itu amati zona hambat yang terbentuk. Kemudian cocokkan dengan standar diameter ukuran zona interpretasi untuk bakteri menggunakan teknik Kirby-Bauer. Lalu yang berikut merupakan gambar dari media nutrien agar sebelum bakteri ditanam dan juga media nutrien agar saat bakteri ditanam. Setelah penanaman bakteri, berikutnya kami melakukan perhitungan diameter menggunakan penggaris dengan standar tembal perhitungan diameter killing zone.
Baik, yang berikut ada hasil dari sensitivitas antibiotika terhadap bakteri Escherichia coli. Yang pertama ada antibiotik bacitracin, diameter killing zone-nya 20 mm dan sensitif terhadap bakteri E. coli. Lalu yang kedua ada antibiotika chloramphenicol, diameter killing zone-nya 33 mm dan sensitif terhadap bakteri Escherichia coli. Lalu yang ketiga ada antibiotika streptomycin, diameter killing zone 25 mm dan sensitif juga terhadap bakteri Escherichia coli. Lalu yang terakhir ada antibiotika doxycycline, diameter killing zone-nya 22 mm dan sensitif juga terhadap bakteri Escherichia coli. Berikut adalah hasil dari uji sensitivitas antibiotika terhadap bakteri Pseudomonas. Antibiotika yang pertama ada bacitracin dengan diameter killing zone 0 mm yang artinya resisten terhadap bakteri Pseudomonas. Lalu yang kedua ada antibiotika chloramphenicol dengan diameter killing zone 33 mm yang artinya sensitif terhadap bakteri Pseudomonas. Lalu antibiotika yang ketiga ada streptomycin dengan diameter killing zone 15 mm yang artinya sensitif terhadap bakteri Pseudomonas. Dan yang terakhir ada antibiotika doxycycline dengan diameter killing zone 15 mm yang artinya sensitif terhadap bakteri Pseudomonas. Pembahasan. Uji sensitivitas antibiotik merupakan suatu uji yang digunakan dalam pengujian kepekaan bakteri terhadap suatu antibiotik. Uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yaitu dengan cara difusi cakram atau diffusion test, dengan media MHA atau medium Muller-Hinton agar. Namun, pada praktikum ini, media yang digunakan adalah media Na atau nutrien agar. Hambatan killing zone akan tampak sebagai daerah yang tidak memperlihatkan pertumbuhan bakteri di sekitar cakram. Semakin besar diameter zona hambat yang terbentuk, maka semakin sensitif bakteri terhadap antibiotik yang digunakan. Hasil pengujian sensitivitas antibiotik terhadap bakteri E. coli diperoleh diameter zona hambat pada antibiotik bacitracin dengan ukuran 20 mm, chloramphenicol dengan ukuran 33 mm, doxycycline dengan ukuran 22 mm, dan 25 mm untuk antibiotik streptomycin. Sehingga dari keempat antibiotik tersebut dinyatakan sensitif atau peka dalam mematikan atau menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dilihat dari ukuran zona hambat antibiotik. Di antara keempat antibiotik yang dipakai dalam uji sensitivitas yang paling efektif digunakan untuk bakteri E. coli yaitu yang pertama ada chloramphenicol, kemudian streptomycin, dilanjutkan dengan doxycycline dan bacitracin. Hal ini dikarenakan penggunaan keempat antibiotik ini terbukti dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli pada uji yang telah dilakukan.
Hasil pengujian sensitivitas antibiotik terhadap bakteri Pseudomonas diperoleh diameter zona hambatan pada antibiotik bacitracin dengan ukuran 0 mm. Kemudian untuk chloromfenicol yaitu 33 mm. Kemudian doxycycline yaitu dengan ukuran 15 mm dan 15 mm untuk antibiotik streptomycin. Sehingga dari keempat antibiotik tersebut terdapat 3 dinyatakan sensitif atau peka dalam mematikan atau menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas dan ada 1 yang sifatnya resisten dalam mematikan atau menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas dilihat dari ukuran zona hambat antibiotik. Kemudian di antara keempat antibiotika yang dipakai dalam uji sensitivitas yang paling efektif digunakan untuk bakteri Pseudomonas yaitu chloramphenicol, streptomycin, dan doxycycline. Hal ini dikarenakan penggunaan ketiga antibiotik ini terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas pada uji yang telah dilakukan. Uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yaitu dengan cara difusi cakram atau diffusion test dengan media Na atau nutrien agar. Hasil pengujian sensitivitas antibiotik terhadap bakteri E. coli didapatkan diameter zona hambatan pada antibiotik bacitracin dengan ukuran 20 mm, chloramphenicol dengan ukuran 33 mm, doxycycline dengan ukuran 22 mm, dan streptomycin dengan ukuran 25 mm. Maka dari itu, dilihat dari zona hambatan antibiotik bakteri E. coli rentan dan sensitif terhadap antibiotik bacitracin, chloramphenicol, doxycycline, dan streptomycin karena antibiotik tersebut mampu mematikan atau menghambat pertumbuhan bakteri E. coli.